Halo, perkenalkan nama saya Elka Pranita SPDMT. Saya selaku Kaprodi Teknik Elektro Universitas Teknologi Indonesia. Sedikit cerita tentang kesibukan saya sebelum menjadi Kaprodi atau sebelum menjadi dosen di sini ya. Jadi dulu sebelum saya jadi dosen, saya itu sempat jadi guru. Jadi saya itu seorang mahasiswa lulusan dari kampus pendidikan, salah satu kampus pendidikan yang terkenal ya di Jakarta, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Saya S1 di sana, saya kuliah selama 3,5 tahun. Beruntungnya saya, ketika saya S1 pada saat itu saya ngambil pendidikan. Jadi gelar sarjana saya sarjana pendidikan. Walaupun sarjana pendidikan, tapi pendidikan teknik elektro tetap tidak menghilangkan teknik elektro tersebut. Di antara ribuan mahasiswa yang berjuang menuntut ilmu di ibu kota, ada satu nama yang mencuat dari lorong jurusan yang tentu saja jarang dilalui oleh perempuan, yang bernama Elka Pranita, seorang gadis dari keluarga sederhana yang melangkah pasti di Fakultas Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Awalnya agak shock ya masuk ke dunia keteknikan gitu kan, khususnya di elektro gitu. Yang kalian tahu mungkin saya seorang perempuan dan mungkin gak etis gitu perempuan megang kabel, manjat dan lain sebagainya, masang instalasi listrik. Nah itu saya gitu. Cuman bedanya di kampus pendidikan dulu itu saya ada cara ngajar. Jadi saya dapat basic ngajar itu dari kampus pendidikan saya gitu, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Setelah itu, setelah lulus 3,5 tahun, saya sudah di booking di sebuah sekolah swasta di Lampung, yaitu SMK Swadipa II di Natar. Itu saya sudah dimintain tolong untuk mengajar di sana. Sebelum saya lulus bahkan mereka sudah minta tolong karena guru teknik elektro itu jarang banget. Jadi saya salah satu keberuntungan saya itu masuk ke jurusan elektro itu, yaitu kuliahnya memang susah, tapi ketika lulus itu saya bisa diminta di mana-mana. Artinya banyak kebutuhan guru, bahkan perusahaan gitu. Dari semester 4 itu udah ngajar dan cari uang sendiri. Ngajar apa? Ngajar robotik di SD, SMP gitu. Eskul. Terus pas semester 5 itu saya udah mulai beneran jadi honor di Jakarta gitu, di salah satu sekolah yaitu SMK Dinamika Pembangunan Jakarta. Saya ngajar di jurusan elektronikanya. Kebetulan saya S1-nya memang ngambil keahlian elektronika. Kalau kata orang tuh udah lo mau apa lagi gitu kan, tinggal nunggu diangkat dan sebagainya gitu kan, PNS dan cuman saya nggak ngerasa puas gitu. Saya tuh emang orang kepoan gitu loh, terhadap diri saya, terhadap ilmu, apalagi untuk elektro gitu. Saya merasa nggak puas, saya upgrade untuk S2. Saya juga bayar kuliah itu dari uang ngajar saya gitu. Jadi uang ngajar saya, kalau anak-anak kan kerja ya buat nongkrong, kalau saya lagi-lagi tabungan saya kan masih ada. Terus ketika saya lulus S2, saya ditawarin lagi gitu sama Teknokrat gitu kan, untuk ngajar di sini gitu. Sebelumnya memang pada saat saya masih kuliah itu saya udah ngajar di Teknokrat, tapi sebagai dosen tidak tetap, dosen biasa ya, dosen tidak tetap yang artinya pada saat ngajar saya datang gitu, dosen tidak tetap.
Mungkin dilihat ya, direkomendasikan oleh Pak Modli sebagai kepala program studi dulu dia di Teknik Elektro, direkomendasikan untuk menjadi dosen tetap. Saya baru bekerja di sini tahun 2022 ya, 2022 akhir bulan Agustus sama ya, Agustus 22, 23. Nah, 2024 saya menjadi kaprodi di Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia di bulan Juli apa Agustus ya, itu sekitar itu saya menjadi kaprodi dan baru memimpin berapa bulan ya, belum setahun loh. Ini tahun 2025, jadi saya belum setahun mimpin di sini gitu ya. Itu singkat cerita saya, singkat profil saya. Semoga nanti bisa kalian gambarkan ya betapa ya semangatnya saya buat masa depan gitu kan. Tentunya nggak berhenti di sini, bakal ada cerita-cerita yang lain. LK membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Perempuan juga bisa berdiri di tengah dunia teknik yang keras. Ia tak hanya mengajar, tetapi sangat menginspirasi untuk kita semua.